Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandri Anandasya Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih seputar C++, namun ini adalah OOP C++. Nah, di sini langsung saja kita mulai, teman-teman. Nah, C++ sendiri itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, dan segala sesuatunya di C++ itu dikaitkan dengan kelas dan objek beserta atribut dan metode. Misalnya dalam kehidupan nyata, yaitu mobil adalah subobjek, dan mobil memiliki atribut seperti berat dan warna serta metode seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan function yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class member. Kemudian kita lanjut ke OOP. Apa sih itu OOP? Nah, analogi sederhana dari OOP yaitu cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini mempunyai data atau disebut atribut, dan perilaku disebut fungsi atau metode. Dan analogi itu membuat cetakan kue, dan kuenya itu kelas atau class sama dengan cetakan kue, dan objek yaitu kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Semua kue dari satu cetakan atau kelas punya bentuk yang sama, tapi isi atau toppingnya atau atribut bisa berbeda. Nah, OOP itu Object Oriented Programming, yaitu cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data atau variabel, dan perilaku itu fungsi. Tujuan OOP yaitu membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Contoh di dunia nyata ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola, dan dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek. Membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci class. Nah, di sini yaitu class, my class. Dan di sini public yaitu access specifier, dan integer minum yaitu atribut atau integer variable. Dan string di sini yaitu variable string. Kata kunci class digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Kata kunci public adalah penentu akses atau access specifier yang menentukan bahwa anggota, atribut, dan metode kelas dapat diakses dari luar kelas. Dan di dalam kelas terdapat variabel integer minum dan variabel string yaitu myString. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Dan akhiri definisi kelas dengan titik koma. Kemudian ada membuat objek. Di C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Nah, untuk membuat objek, yaitu objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Dan untuk mengakses atribut kelas, minum dan myString, gunakan sintaks titik pada objek. Nah, seperti ini contohnya. Di sini outputnya. Untuk mengaksesnya di sini minum dan myString. Kemudian ada beberapa objek. Kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Contohnya seperti ini. Kita membuat
car class dengan sebuah atribut. Pertama itu public, di sini ada string brand dan string model, integer year, tahun berapa. Dan di sini integer main, kemudian kita akan membuat objek mobilnya. Nah, contoh merek mobilnya itu ada BMW dan modelnya X5 dan tahunnya 1999. Dan di sini kita membuat mobil yang lain, yaitu di sini ada Ford dan modelnya Mustang dan tahunnya itu 1969. Kemudian kita print atribut value-nya, yaitu di sini brand, model, tahun, dan return. Kemudian ada class methods. Metode atau methods adalah fungsi yang dimiliki kelas. Nah, ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Nah, yang pertama itu definisi kelas dalam atau inside class definition. Dan yang kedua adalah definisi kelas luar atau outside class definition. Define a method inside the class. Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya myMethod. Nah, catatan itu kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks active. Nah, di sini menggunakan myMethod dan kita out hello world. Di sini define method inside class, itu terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikan kemudian, terutama dalam program besar. Nah, hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi. Nah, di sini contohnya. Kemudian ada parameter. Kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Di sini bukan class, yaitu mobilnya, integer speed, max speed dari sebuah mobil berapa, dan kita return max speednya dan integer main. Kita membuat objek sebuah mobil dengan kecepatan 200. Kemudian ada juga konstruktor. Nah, konstruktor sendiri adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Nah, untuk membuat konstruktor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung. Nah, seperti ini contohnya. Sini konstruktor my class diikuti dengan tanda kurung. Print out hello world. Nah, konstruktor memiliki beberapa aturan. Yang pertama itu memiliki nama yang sama dengan kelas atau class. Kemudian tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void. Dan biasanya diumumkan ke public. Dan secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Nah, di sini ada juga inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien
dengan menghindari duplikasi. Dan jenis konsep inheritance atau pewarisan yaitu derived class atau child. Nah, di sini the class that inherits from another class, kelas yang mewarisi dari kelas lain. Kemudian ada base class atau parent, itu kelas yang diwarisi dari kelas lain. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol ini, sama dengan simbol bagi. Nah, ini contohnya teman-teman dari contoh baris kode samping, kelas atau anak mewarisi atribut dan metode dari vehicle kelas atau induknya. Nah, di sini langsung saja kita akan membuatnya di Visual Studio Code. Yang pertama kita akan membuat main C++.
Nah, di sini udah jadi teman-teman. Jadi seperti yang bisa kita lihat, nama saya adalah Melandri dan umur saya itu 19 tahun. Di sini udah saya berhasil buat. Kemudian kita akan membuat yang kedua itu inheritance C++. Langsung saja kita akan buat, teman-teman.
Nah, di sini saya sudah bisa membuatnya, teman-teman, di inheritance, menggunakan class induk, dan dari class animal, public itu string name, dan kita print out nama, kita makes a sound, dan di sini kita ada class turunan itu, di sini cow untuk hewannya, dan di sini kita akan memberitakan untuk mengatakan moo. Sini kita menamai sapinya itu Basin the cow. Nah, di sini kita coba run lagi, teman-teman. Nah, di sini Basin the cow makes the sound. Nah, di sini Basin the cow mengatakan moo. Nah, mungkin segitu dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.